모습 말고 앞모습. 저 사람. Sudah saatnya liburan mereka di Thailand berakhir. Ternyata saat pulang, Guwon juga menyiapkan kejutan untuk mereka semua, yaitu mereka bisa pulang dengan menaiki kelas bisnis. Tentu saja hal ini karena Guwon tidak nyaman berada di kelas ekonomi. 앞으로 더 행복하게 해줄게. Dan hari-hari pun kembali seperti semula. Di hotel, Sarang tidak lupa memberikan oleh-oleh yang sudah ia beli untuk timnya di Hotel King. Sementara itu saat mulai bekerja, Somi memperlihatkan cindera mata yang akan diberikan kepada tamu yang datang pada perayaan ke-100 Hotel King. Cindera mata yang bertuliskan Hotel King terbuat dari emas dan menurut Somi, dialah yang mendesainnya. Guwon menyukainya, namun ia ingin tidak hanya tamu, tapi semua staf hotel juga mendapatkannya. Atau paling tidak, Somi harus mencari tahu dan menanyakan kepada staf yang lain kira-kira hadiah apa yang diinginkan oleh mereka semua. 이렇게 부담되면 노과장 것만 빼고. Seperti biasa, Guwon bekerja di tempat di mana ia bisa melihat Sarang. Namun tidak seperti biasanya, kali ini Guwon terlihat lebih fokus sehingga saat Sarang memanggilnya, Guwon tidak mendengar. Sarang agak kecewa, namun Guwon langsung minta maaf. Karena lagi di mabuk asmara, mereka pun saling menggoda dan Guwon mengajak Sarang untuk pulang bersama saat pekerjaan mereka berdua selesai. Namun menurut Sarang, itu tidak mungkin karena di sini banyak orang dan ia tidak mau jadi bahan gosip. Lebih baik mereka pulang sendiri-sendiri lalu bertemu. 어떤 이유라면 좀 서운할 법도 합니다. Saat itu Guwon dipanggil oleh Hwaran. Hwaran ingin tamu-tamu yang sudah ia pilih diundang di acara tersebut. Namun Guwon bersikeras ini adalah tanggung jawabnya dan ia yang akan mengurusnya. Menurut Guwon, acara kali ini adalah untuk berterima kasih kepada mereka yang telah bekerja keras untuk hotel mereka, yaitu para pegawai. Hwaran merasa Guwon berpura-pura menjadi pahlawan dan menargetkan para staf untuk meraih sesuatu dengan membuat mereka semua berada di pihak Guwon. Apa hak Guwon melakukan itu semua? Guwon berucap ia hanyalah orang yang berhati nurani dan ia tidak mengkhianati karyawannya seperti yang sering Hwaran lakukan. Hwaran berkata, setiap orang memiliki takdir yang berbeda, tidak sama seperti dirinya dan juga Guwon. Darah di antara mereka berdua saja berbeda. Guwon bingung apa maksud kakaknya, tapi kakaknya menyuruh Guwon lebih baik untuk tidak mengetahuinya. 그냥 모른 채로 살아. Saat Daeul kembali bekerja, ia harus dihadapkan dengan tuntutan dari kepala timnya jika ia harus menaiki penjualan lagi dan kali ini lebih tinggi. Menurut Dorahe, ini semua berkat dirinya jadi Daeul bisa mendapatkan liburan ke Bangkok. Padahal itu semua berkat hasil kerja keras Daeul sendiri. Jika Daeul tidak sanggup menaikkan penjualan, maka salah satu staf akan dipecat. 이번 달까지만 Sementara itu, Kapten Pilot lagi-lagi menggoda Pyonghwa dan mengejeknya karena tidak naik jabatan. Seharusnya Pyonghwa belajar dari Mina karena Mina mau disuruh-suruh ini dan itu. Hari itu Kapten Pilot kemudian mengajak mereka semua untuk minum-minum untuk merayakan promosinya Mina. Namun di sana, Rowan berucap ia tidak bisa ikut karena ada janji. Ia lalu mengajak Pyonghwa karena janjinya bersama dengan Pyonghwa. Saat itu, Pyonghwa mengkonfirmasi satu hal kepada Rowan, apa Rowan menyukainya. Rowan lalu menjawab iya, namun sayangnya Pyonghwa tidak bisa menerima perasaan Rowan dan Rowan tidak masalah karena ia hanya menjawab pertanyaan dari Pyonghwa dan ia akan mengurus perasaannya sendiri. 선배 마음은 선배가 알아서 하세요. 내가 알아서 할게요. Hari itu, Guwon memanggil staf tertua di hotel ini yang sudah bekerja selama 30 tahun lebih. Ia bernama Pak Kim. Sebelumnya, Pak Kim ingin menyambut seorang tamu penting terlebih dahulu, baru ia akan menemui Guwon. Tamu itu adalah seorang wanita yang selalu makan semangkuk sup tulang di hotel ini setiap bulan di jam yang sama. Dulu, ia sering datang bersama suaminya. Namun, saat suaminya meninggal, ia merasa ingin terus menyambutnya. Guwon merasa takjub dengan kinerja Pak Kim.
Lalu ia bertanya siapa tamu yang paling ia ingat. Pak Kim berkata ada satu pohon besar di depan hotel yang disumbangkan oleh seorang tamu keanggotaan yang juga membantu hotel ini saat mengalami krisis. Dulu anaknya suka datang kemari, namun kini sudah tidak pernah terlihat lagi. 기회가 온다면 다시 한번 모시고 싶은데. Singkat cerita, persiapan perayaan sudah semakin siap. Para staf hotel bekerja dengan tekun karena ini demi nama hotel di tempat mereka bekerja. Mereka melakukan gladi resik dengan lancar dan juga baik. Tentu saja tidak lupa Gwon berterima kasih kepada manajer John karena sudah berusaha keras mengatur penjamuan. Saat mau pulang, Gwon lalu bertemu dengan Sarang di halte bis. Gwon begitu lelah karena seharian ia sudah bekerja keras. Ia ingin mengisi daya pada tubuhnya dan Sarang lalu mengecup pipi kekasihnya. Rupanya kecupan di pipi hanya mengisi daya 1% saja. Jadi Gwon kemudian mencium Sarang dan daya pun langsung terisi 100%. 못 말려 진짜. Tiba-tiba Sarang melihat ada staf hotel yang lain. Ia langsung menyuruh Gwon bersembunyi dan kebetulan bus datang. Tapi ternyata bus itu adalah bus Hotel King yang di dalamnya banyak karyawan yang akan pulang bekerja. Jadi Sarang berpura-pura menjelaskan jika hotel mereka mempunyai bus untuk mengantar karyawan pulang ke rumah dengan selamat. Sarang dan Gwon langsung tertawa karena kekonyolan mereka berdua. Untungnya Sarang bisa mengatasinya dengan cepat. Sarang lalu bertanya mengapa Gwon tidak menanyakan tentang ibunya kepada Pak Kim. Gwon berkata itu adalah masalah yang harus ia cari sendiri dan Sarang tidak perlu mengkhawatirkannya. Lagi pula, Gwon ingin berhenti mencari tahu tentang ibunya. 어차피 혼자서 해결해야 할 숙제였어. Di sisi lain, Sansik meminta tolong kepada Somi untuk bekerja sama dengannya dalam perayaan hotel kali ini. Sansik memilih Somi karena Somi piawai dalam membawakan acara. Meskipun mereka musuhan, Sansik memberikan Somi masukan jika Somi selalu melakukan sesuatu yang membuat harga dirinya menjadi turun. Padahal Somi adalah wanita cantik dan juga pintar. Saat itu Somi langsung terpesona dengan Sansik. Ia tidak menyangka ia harus terpesona dengan sekretarisnya Gwon. 뭐 저런 남자를 보고. Keesokan harinya, Sarang menemui Pak Kim. Ia bertanya apa Pak Kim ingat dengan pegawai lama bernama Han Misu. Pak Kim tentu saja ingat, sayangnya Pak Kim tidak mengetahui kontak atau tempat tinggal Han Misu. Namun ia kenal seseorang di hotel ini yang mungkin bisa membantu. Beliau adalah Kim Okja, staf penyelia kamar. Sayangnya saat itu Sarang melakukan hal yang membuat Ibu Okja marah karena Sarang masuk memakai sepatu sementara ia sedang membersihkan kamar. Sarang pun langsung meminta maaf dan sebelum ia pergi, ia memperbaiki sepatu ibu tersebut. 기차 죄송합니다. 그럼 다음에 다시. Sementara itu, Hwaran semakin resah karena Gwon. Ia menyuruh ayahnya untuk segera menghentikannya. Ayahnya berkata, dulu Hwaran juga pernah gagal menjalankan sebuah toko dan ayahnya memberikannya kesempatan. Apa salahnya sekarang ia juga memberikan Gwon kesempatan? Seandainya Gwon gagal pun, Gwon pasti bertanggung jawab. Hwaran terlihat semakin resah saat ayahnya selalu mendukung apapun keputusan Gwon. 있어요. 안 그래요? Hotel King adalah impian ayahnya Gwon. Beliau juga punya keinginan sama seperti Gwon mensejahterakan para pegawai. Namun jika melakukan hal itu, perusahaan mereka tidak akan sebesar sekarang. Ayahnya ingin Gwon tidak gegabah. Jika kesulitan, ayahnya ingin Gwon minta bantuan kepada kakaknya. Dan akhirnya, perayaan 100 tahun Hotel King 2023 digelar. Semua tamu undangan hadir dan saatnya Gwon memberikan sambutan. Gwon mengucapkan terima kasih selain kepada tamu yang datang, ia juga mengucapkan kepada pegawai yang telah bekerja keras demi mensukseskan acara ini. Sarang dan staf lain merasa senang, akhirnya mereka benar-benar dianggap. Lalu setelah itu, ayah Gwon juga memberikan sambutan. Setelah beliau memberikan sepatah dua patah kata, tibalah sambutan untuk seorang tamu yang spesial. Awalnya, Hwaran yakin tamunya yang akan memberikan sambutan, namun ternyata tidak. Sambutan selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Choi Yong-su. Choi Yong-su adalah anak laki-laki dari Choi Jang-su, seorang tamu keanggotaan hotel yang telah menyumbangkan pohon di depan hotel yang diceritakan oleh Pak Kim. Akhirnya, ayahnya Gwon bertemu lagi dengan anak temannya yang dulu membantunya. Ia berjanji akan menyediakan kamar dan restoran gratis untuk keluarga Choi Yong-su. 아무 때고 와. 널 위해서 언제든지. Lalu setelah Choi Yong-su ada lagi sambutan dari naratama terbaik yaitu Pak Kim. Lagi-lagi Hwaran dibuat kesal oleh Gwon. Pak
Pak Kim adalah karyawan terlama. Ia lalu menceritakan mengapa ia ingin sekali bekerja di hotel ini meskipun hanya seorang penerima tamu. Ia senang melihat para pegawai di hotel ini yang selalu ramah kepada semua orang. Maka dari itu, ia melamar di hotel ini agar ikut bahagia. 도우맨 김봉식입니다. Ternyata tidak hanya Pak Kim, Gwon juga mengajak tukang listrik yang bekerja di basement hotel, tukang potong daging, dan penyelia kamar untuk memberikan sambutan. Gwon ingin para tamu undangan tahu ada orang-orang yang telah bekerja keras demi hotel meskipun tanpa memakai seragam kerja mereka. Tamu yang di bawah Hwaran pun marah besar dan memutuskan untuk pergi dari sana. Ia merasa diremehkan oleh Hwaran. 오늘 나한테 실수했어? Ayahnya Gwon jadi kembali mengingat masa lalu di mana ada seorang gadis bernama Han Mi-soo, yaitu ibunya Gwon, yang memberikan proposal untuk meningkatkan hotel yang membahagiakan semua orang. Saat ayahnya kembali mengingat momen tersebut, Hwaran datang dengan amarah yang menggebu-gebu karena ia sudah kehilangan anggota DPR yang akan membantu bisnis mereka. Menurut Hwaran, ayahnya tidak boleh lupa grup King bukan hanya milik ayahnya seorang. 킹그룹은 거짓말의 것이 아니에요. Karena Pyonghwa tidak ada di rumah, Sarang lalu mengundang Gwon ke rumahnya dan ia memasakkan makanan enak untuk kekasihnya. Gwon datang membawakan bunga yang besar, lalu mereka berdua makan bersama. Saat itu, Sansik menelpon Gwon, namun Gwon enggan menjawab karena tidak ingin diganggu. 안 받아도 돼요? 방해받고 싶지 않아. Gwon sangat senang dibuatkan masakan rumahan, apalagi ini dibuat khusus oleh Sarang. Malam itu, karena mereka hanya berdua saja, maka Gwon dan Sarang leluasa untuk bermesraan. Namun saat mereka berdua asik bercumbu satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara dan ternyata Sansik, Daeul, Pyonghwa dan juga Rowoon datang dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Gwon dan juga Sarang.